Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira daiman mubaraka fihi ila yaumiddin. Ma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad wal fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan ma yahrum ala man intaqadha wudu'uhu, apa yang diharamkan bagi orang yang batal wudu'nya. Oleh sebab itu diperhatikan bagaimana cara wudu kita sah. Kalau wudu kita sah, maka yang dilarang untuk diharamkan untuk kita lakukan setelah kita punya wudu dengan sendirinya tidak akan diharamkan. Atau dengan bahasa yang bebas, kalau orang tidak punya wudu, maka yang diharamkan yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu arba'atu asya'a, diharamkan bagi orang yang batal wudu'nya 4 perkara. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama yang diharamkan adalah as-salatu, salat. Salat bagi orang yang tidak punya wudu adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, "Takuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau kalian mau salat maka basuhlah wajah, tangan dan sebagian kepala serta kaki. Yang sudah kita bahas, rukun wudu yang 6 harus dilakukan. Niat bersamaan dengan membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam adalah tertib. Itu harus dilakukan. Kalau orang tidak melakukan itu, artinya tidak punya wudu, maka sholat adalah haram. Karena sholat itu dilakukan dalam keadaan punya wudu. Yang kedua, mirip dengan sholat yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya wudu, yaitu at-tawaf. Yang kedua adalah tawaf. Haram orang yang tidak wudu untuk melakukan tawaf, karena tawaf itu adalah bagian daripada sholat. Kalau dalam bahasa bebasnya, kalau kita masuk rumahnya Allah berarti masjid. Itu caranya dengan melakukan sholat tahiyatul masjid. Cuman disarankan kalau masuknya setelah asar atau masuknya setelah subuh, diganti dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena di waktu-waktu tersebut haram melakukan sholat. Jadi jangan kita ingin mendapatkan pahala sholat di waktu yang diharamkan, bukan pahala yang kita dapat tapi dosa. Ini pentingnya kita belajar atau menghadiri pengajian. Jadi kalau mau masuk masjid, sholat. Kalau masuk Masjidil Haram, tawaf. Kalau mau masuk rumahnya orang, mengucapkan salam. Sholat dan tawaf ini diantara rukunnya sholat, syaratnya sholat dan tawaf adalah harus dalam keadaan suci alias tidak junub dan punya wudu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Mau sholat wajib atau sholat sunnah, termasuk sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, sholat jenazah, semuanya harus pakai wudu, termasuk tawaf yang disebutkan tadi. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu, mashul mushaf, menyentuh Al-Quran.
Adapun dalilnya terdapat dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, karena Al-Quran dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalamullah. Kalau akidah Mu'tazilah, Quran makhluk, tapi kalau akidah Al-Quran, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu suci, sehingga tidak boleh disentuh. Kata Al-Quran dalam surah Al-Waqiah disebutkan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Walaupun sebagian orang mengatakan suci itu kan harus muslim. Iya betul, muslim itu suci, tapi lebih dari itu, orang yang mau membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, wajib dalam keadaan punya wudu. Kalau tidak punya wudu, maka hukumnya haram. Jadi termasuk ya kalau ada acara yasinan, kitab kecil taruh di bawah kaki padahal kita yasinan, padahal itu adalah kalamullah, haram itu. Paling tidak ditaruh di kantongnya atau taruh di atas, biasanya ada apa, gelas-gelas aqua disusun 2-3 taruh di atasnya. Kenapa? Kata Allah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah berarti hatinya bertakwa kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang mengagungkan syiar Allah, diantaranya mengagungkan yasinan atau maulid diba atau berzenji dan yang lainnya, diantaranya tidak boleh ditaruh di bawah. Kalau yang tidak mengagungkan, tidak memuliakan seperti itu, berarti tidak punya takwa di hatinya, karena hukumnya haram. Ya, apalagi taruh di bawah, menyentuh saja tak punya wudu, haram. Nah, kalau itu adalah Al-Quran. Yang keempat, wa hamlu, membawa Al-Quran juga hukumnya haram. Memang ada beberapa permasalahan yang muncul. Bagaimana kalau membaca? Tidak apa-apa. Orang tidak punya wudu tapi membaca Al-Quran tidak apa-apa, cuman kurang afdol. Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan berdiri sholatnya itu pahalanya per huruf 100. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti 300. Kalau baca dalam keadaan duduk per huruf itu 50. Alif lam mim berarti 3 huruf, berarti 150. Kalau baca di luar sholat, pahalanya punya wudu adalah mendapat pahala 25 per hurufnya. Alif lam mim berarti 3 huruf, berarti mendapat pahala 75 pahala. Kalau tidak punya wudu, kan haram menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Tidak punya wudu bagaimana? Boleh tidak membaca Al-Quran? Karena kita, Rasulullah menyampaikan, kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil menyebutkan, anajiluhum fi sudurihim, ciri umat Nabi Muhammad, Quran itu ada di hati mereka. Mereka hafal dalam otak dan hati mereka, sehingga di jalan pun akan melantunkan walaupun ayat-ayat pendek untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kalau tidak punya wudu? Tidak apa-apa, asalkan tidak menyentuh Al-Quran. Tapi pahalanya karena di luar sholat dan tidak punya wudu hanya mendapat 10 pahala. Ini yang perlu kita fahami bersama. Bagaimana kalau membawa Al-Quran tidak punya wudu tapi ditaruh di tas? Ada Al-Quran, ada kitab yang dikatakan Quran. Kalau ini kitab, banyak Qurannya apa perkataan ulama. Kalau banyakan perkataan ulama berarti bukan mushaf namanya. Tapi kalau banyakan ayat Al-Quran itu namanya mushaf. Mushaf ini yang haram dibawa. Bagaimana kalau kita membawa mushaf atau Al-Quran ditaruh di tas, tapi ditaruh yang paling atas, yang lainnya barang-barang. Niatnya bukan niat membawa Al-Quran, tapi membawa barang. Sebagian ulama membolehkan. Cuman al-afdal tadi itu, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kita ingin dikatakan orang bertakwa, hendaknya berhati-hati. Pada saat kita membawa Quran, apa salahnya kita wudu lebih dahulu? Apalagi orang berwudu itu, apalagi mau tidur ya. An-naimut tahir kas-shaimil ghaib. Au kama qala. Rasulullah SAW menyampaikan orang tidur dalam keadaan berwudu pahalanya sama seperti orang berpuasa di siang hari dan bangun satu malam penuh. Jadi orang punya wudu itu pahalanya besar.
Bahkan kalau orang punya wudu, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini fikih yang kita baca pada kesempatan malam ini, yaitu bab apa saja yang diharamkan, atau fasal apa saja yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf. Sebetulnya sebangsa sholat dan tawaf itu adalah juga sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat, dan sholat janazah. Sebab itu harus tahu sah dan tidak sahnya wudu.